Dengan kecepatan luar biasa, objek misterius ini melesat melintasi galaksi kita. Objek ini bergerak dengan kecepatan mencengangkan, 1 juta mil per jam. Itu sangat cepat, sehingga mungkin saja objek ini bisa keluar dari Bima Sakti sepenuhnya. Sementara para ilmuwan berusaha memahami dengan tepat apa sebenarnya makhluk aneh luar angkasa ini, kita akan pergi ke luar angkasa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Saat ini, objek tersebut bergerak pada jarak 400 tahun cahaya dari bumi. Mari kita lihat lebih dekat dan coba cari tahu apakah ini bisa jadi sebuah wahana pelarian. Enggak, ukurannya terlalu besar untuk itu. Objek ini memiliki massa sekitar 30.000 kali massa bumi dan 8% dari massa matahari. Benar-benar raksasa. Ukuran seperti ini menempatkannya dalam kategori yang oleh Dr. Darren Baskill, dosen astronomi di University of Sussex, digambarkan sebagai di antara bintang dan planet. Bintang yang bergerak dengan kecepatan ekstrim seperti itu sangatlah langka. Hanya 1 atau 2 dari setiap 1.000 bintang lokal yang bergerak secepat itu. Jadi, jika suatu hari kamu menemukan sebuah bintang yang bergerak secepat teka-teki kosmik kita ini, kamu akan melihatnya meninggalkan galaksi Bima Sakti hanya dalam beberapa puluh juta tahun. Dalam hal ruang dan jarak kosmik, itu adalah periode waktu sekejap mata. Bagaimanapun juga, bintang-bintang seperti itu bisa hidup selama puluhan miliar tahun. Meskipun objek misterius ini hanya bergerak dengan kecepatan 0,001% dari kecepatan cahaya, itu masih cukup cepat untuk akhirnya bisa melepaskan diri dari tarikan gravitasi galaksi kita dan terbang ke ruang antar galaksi. Mari kita bandingkan kecepatan ini agar lebih jelas. J1249 bergerak 2,6 kali lebih cepat daripada wahana antariksa tercepat yang pernah diluncurkan. Saya sedang membicarakan Parker Solar Probe. Parker Probe mencapai kecepatan ini pada bulan Juni 2024 saat mengelilingi matahari. J1249 ditemukan oleh para ilmuwan warga yang menjadi relawan untuk proyek Backyard Worlds, planet 9 milik NASA. Para relawan ini memilah-milah gambar daring yang diambil oleh misi Whitefield Infrared Explorer dan NEOWISE milik NASA. Mereka mencari apapun yang menarik. 3 dari relawan tersebut melihat sebuah objek samar yang bergerak cepat saat melintasi gambar WISE. Ketika mereka menyadari apa yang mereka lihat, mereka sangat bersemangat tetapi mengira seseorang sudah melaporkan objek luar angkasa itu. Namun, ternyata itu belum terjadi. Saat ini, ilmuwan percaya CEWISE J2499 bisa jadi merupakan bintang bermassa rendah atau katai coklat. Itu adalah jenis bintang yang lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk fusi nuklir di intinya, seperti matahari kita. Dengan kata lain, bintang seperti itu tidak memiliki massa yang cukup, sehingga intinya tidak dapat membakar bahan bakar untuk memancarkan cahaya. Itulah mengapa katai coklat yang sering disebut sebagai bintang gagal, lebih kecil dan lebih dingin daripada matahari. Mereka bahkan memiliki atmosfer yang kompleks seperti planet yang memiliki awan dan molekul, misalnya H2O. Bagaimanapun, untuk mengonfirmasi atau membantah teori ini, para astronom terus mengamati objek tersebut dengan bantuan teleskop berbasis darat. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa objek tersebut memiliki komposisi yang tidak biasa, dengan kandungan besi dan logam lain yang jauh lebih sedikit dibandingkan bintang atau katai coklat pada umumnya. Hal ini memungkinkan NASA untuk mengklaim sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. J1249 bisa jadi merupakan salah satu bintang tertua yang pernah ditemukan di galaksi kita. Oke, itu jelas merupakan sebuah perubahan besar, tapi mengapa bintang potensial ini bergerak begitu cepat? Tim peneliti memiliki beberapa teori. Sebagai contoh, objek ini mungkin merupakan sisa-sisa dari sistem bintang ganda di mana pasangannya, sebuah katai putih, meledak dalam supernova setelah menarik terlalu banyak materi dari J1249. Kemungkinan lain adalah bahwa pengembara misterius kita ini mungkin berasal dari gugusan bintang yang tercerai-berai setelah bertemu dengan 2 lubang hitam. Menurut para ahli, salah satu cara untuk mencapai kecepatan ekstrim seperti itu adalah dengan jatuh ke arah sebuah objek dan meleset darinya. Manuver ketapel gravitasi seperti itu adalah cara wahana antariksa dipercepat hingga kecepatan ekstrem yang memungkinkan kita menjelajahi tata surya dari dekat dalam rentang waktu yang masuk akal. Teknik yang sama juga bisa menjelaskan kecepatan J1249. Bintang itu bisa saja lahir di pusat galaksi kita yang padat, lalu mungkin jatuh ke arah sebuah bintang, meleset, dan dalam prosesnya dipercepat hingga kecepatan ekstrem.
Nah, mari kita serahkan kepada para astronom untuk mencari lebih banyak bukti guna mengonfirmasi teori menarik ini. Sementara itu, kita akan melanjutkan perjalanan ke sistem bintang ganda 55 Cancri. Sistem ini terletak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki sebuah planet menakjubkan 55 Cancri E yang juga dikenal sebagai Yansun. Ini adalah superbumi yang hangus 8 kali massa planet kita dan mengorbit bintangnya hanya dalam waktu lebih dari 17 jam. Ya, 1 tahun di planet ini lebih pendek daripada 1 hari di bumi. Selain itu, planet ini 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibandingkan Merkurius ke matahari kita. Tak heran permukaan planet ini mencapai suhu membara hingga 4.350 derajat Fahrenheit. Itu panasnya cukup untuk melelehkan hampir semua logam yang dikenal. Pada tahun 2010, sebuah studi menemukan bahwa bintang induk dari 55 Cancri E memiliki rasio karbon terhadap oksigen yang sangat tinggi. Jika rasio ini juga berlaku untuk planetnya, itu berarti 55 Cancri E mungkin memiliki jumlah karbon yang sangat besar. Dan yang paling keren, karbon itu akan berbentuk berlian. Itu akan membuat benda angkasa ini benar-benar menjadi planet berlian. Sayangnya, beberapa studi lanjutan menemukan bahwa rasio karbon terhadap oksigen di planet tersebut tidak se-ekstrem yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membuat gagasan tentang dunia yang dilapisi berlian menjadi kurang memungkinkan. Di sisi lain, planet-planet tidak selalu harus memiliki komposisi yang persis sama dengan bintang induknya. Jika ada proses lain yang menambah jumlah karbon di 55 Cancri E, planet ini masih bisa menjadi planet paling berharga yang dikenal di alam semesta. Pasti layak untuk dikunjungi. Tapi mari kita tinggalkan planet berlian dan terbang ke Vega yang menempati posisi istimewa sebagai salah satu bintang paling terang dan paling penting di langit. Kecerahan bintang-bintang lain diukur dengan membandingkannya terhadap kecerahan Vega pada skala magnitudo khusus, di mana magnitudo Vega adalah 0. Bintang dengan magnitudo 1 itu 2,5 kali lebih redup daripada Vega, dan bintang dengan magnitudo minus 1 itu 2,5 kali lebih terang. Vega juga sebenarnya merupakan sebuah bintang kutub, meskipun memang tidak sedang menempati posisi tersebut pada saat ini. Saat ini, sumbu bumi mengarah ke Polaris, bintang utara, tetapi kemiringan sumbu bumi membentuk lingkaran selama 26.000 tahun, dan Vega akan kembali menjadi bintang kutub dalam sekitar 12.000 tahun. Tunggu saja. Namun hal paling keren tentang Vega yang membedakannya dari bintang-bintang lain adalah bentuknya yang tidak seperti bola sempurna. Berbeda dengan matahari yang berotasi lambat dan hampir berbentuk bulat, Vega berputar sangat cepat, menyelesaikan satu rotasi hanya dalam 12,5 jam. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung, sehingga tampak seperti telur. Dan sekarang, bersiaplah untuk pertemuan paling berbahaya dari semuanya. Tapi sebelumnya, aku harus memperingatkanmu. Meskipun luar angkasa sangatlah luas tak terbayangkan, isinya sangat jarang. Kepadatan rata-rata alam semesta setara dengan 6 proton dalam 35 kaki kubik. Namun, beberapa area yang dikenal sebagai void atau supervoid mengandung materi yang bahkan lebih sedikit. Wilayah-wilayah ini sangat besar dan dapat membentang antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya dan hampir tidak ada apa-apa di sana. Ada juga tempat-tempat di alam semesta di mana waktu dan ruang terdistorsi dengan cara yang menantang pemahaman manusia, seperti sistem lubang hitam biner di mana dua lubang hitam masif saling mengitari sebelum akhirnya bergabung. Saat mereka berputar semakin dekat, mereka melepaskan gelombang gravitasi yang sangat besar yang merambat melintasi ruang waktu. Deteksi pertama gelombang seperti itu dilakukan oleh Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory pada tahun 2015 ketika mereka merekam tabrakan akhir sepasang lubang hitam. Dalam 20 milidetik terakhir sebelum penggabungan, lubang hitam tersebut melepaskan lebih banyak energi gravitasi daripada total energi yang dipancarkan oleh semua bintang di alam semesta yang teramati selama periode yang sama. Namun, itu bukanlah satu-satunya hal yang ditawarkan alam semesta. Begitu Anda mulai menjelajah, Anda bisa menemukan eksoplanet seperti Coroti 7b, di mana awan batu terbentuk dan mengirimkan kerikil yang turun dari langit, atau KLT 9b, planet terpanas yang pernah diketahui dengan suhu permukaan mencapai 7.800 derajat Fahrenheit, atau TRES 2b, planet tergelap yang pernah ditemukan. Planet ini menyerap lebih dari 99% cahaya yang diterimanya, membuatnya lebih hitam daripada batu bara. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, dalam skala kosmos yang luas dan hampir tak terbayangkan, objek-objek misterius yang bergerak cepat, planet-planet aneh, dan kekosongan yang sangat besar menjadi pengingat betapa banyak hal yang masih harus kita pelajari tentang alam semesta.